Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bahar Effendi, kelas 1B Prodi PGSD. Saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990. Identitas buku. Judul novel Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990. Penulis Vidi Baik. Penerbit Pastel Box. Genre romantis. Tebal 348 halaman. Sinopsis. Milia merupakan seorang murid yang baru saja pindah dari Jakarta. Ketika Milia pergi menuju sekolahnya, dia bertemu dengan teman yang kebetulan satu sekolah dengannya. Laki-laki itu bernama Dylan yang suka meramal, anak geng motor, dan menyukai Milia. Tetapi Milia sudah menyukai kekasih di Jakarta yang bernama Benny. Di Bandung, sekarang Milia disukai banyak lelaki. Dylan mendekati Milia dengan cara yang unik, romantis, dan tak biasa. Karena hal itu, Milia terus memikirkannya. Dylan sering memberikan hadiah kepadanya seperti coklat melalui pos, membawa seorang nenek untuk memijat Milia yang sedang sakit. Dan saat Milia ulang tahun, Dylan memberikan buku TTS yang sudah diisi oleh Dylan sendiri. Ternyata usaha Dylan selama ini tak sia-sia. Akhirnya Dylan pun menembak Milia dan diproklamasikan menggunakan materai 6.000 yang dibawa oleh Milia. Sudut pandang yang terdapat di novel ini adalah Milia pelaku utama atau tokoh utama yang serba tahu. Identitas penulis. Vidi Baik lahir di Bandung 8 Juli 1972. Dia adalah seorang penulis novel dan buku, dosen, ilustrator, komikus, musisi, dan pencipta lagu. Namanya mulai dikenal melalui grup band The Panas dan dalam yang didirikan tahun 1995. Vidi Baik semakin dikenal para pencinta karya sastra khususnya bergenre humor melalui karyanya berjudul Dylan. Dia Adalah Dylanku tahun 1990 terbit tahun 2014. Dylan bagian kedua, Dia Adalah Dylanku tahun 1991 terbit tahun 2015 dan Milia, Suara dari Dylan terbit tahun 2016. Adapun unsur eksternal yang merupakan gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam novel ini tidak menggunakan bahasa yang baku dan mudah dimengerti, tapi dalam novel ini ada beberapa menggunakan bahasa Sunda sebagai penguat karena berasal dari daerah Bandung, tapi ada translate agar pembaca tidak bingung. Kekurangan dari novel tersebut yaitu deskripsi mengenai tokoh kurang detail, seperti tinggi, rupa wajah, warna kulit, tidak konsisten di dalam penggunaan gaya bahasa seperti enggak. Akhir ini buku ini menggantung, meski bukan benar-benar yang terakhir. Mengingat adanya buku yang kedua tahun 1991, tapi tetap membuat penasaran. Beberapa humor terasa garing dan terkesan seperti dipaksakan. Kelebihan dapat membuat cerita lebih hidup hanya dengan dialog, karena setting tempatnya hanya sedikit, dan itu tidak dijelaskan secara detail. Dialog yang digunakan adalah kalimat langsung, tanpa ada embel-embel dan bertanya dan sebagainya, sehingga bisa membuat percakapan lebih baik dan menarik. Bahasa yang digunakan begitu sederhana, tidak norak, namun dapat terasa nuansa romantisnya. Meski bukunya lumayan tebal, tulisannya cukup besar sehingga lebih mudah untuk dibaca, membuat kita bernostalgia kesamaan masa-masa SMA. Kesimpulan, novel ini mengangkat kisah penciptaan remaja SMA. Di dalam novel ini menceritakan bagaimana caranya menjaga hubungan agar langgeng, saling terbuka sama pasangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.